Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh, Mas Samet. sahabat-sahabat netizen dan para fans dari guru besar kita Gus Idris. Sebelumnya salam hormat untuk guru besar kita Gus Idris dan guru-guru besar yang lain seperti Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Malam ini saya akan sedikit membahas karena dapat info ya, ada pertarungan saudara tafsir serang kakaknya sendiri. Kakak tafsir ini Mas Haritana. Dari awal kita membahas itu saya kira tafsir ini orangnya bagus, ternyata jahat. Nah, ternyata tafsir ini jahat, tapi tega dia menyerang kakak kandungnya sendiri, yaitu Mas Raditana. Mas Raditana ya, Mas Samet. Nah, jadi untuk kamu tafsir, kamu itu dipengaruhi apa? Iblis atau mana, atau setan mana kamu itu? Kenapa kamu mau menyerang saudara kandung kamu sendiri, yaitu Mas Raditana? Benar. Atau kamu ini sudah terkena provokasi sama si Kiai Yusuf Lahnat itu? Karena Mas Maesa ya sekarang sudah alhamdulillah sudah bagus silaturahmi dengan guru besar kita Gus Idris ya. Saya lihat tadi di video itu. Cuma sekarang ini masalahnya ini mungkin ini kamu ini ya tafsir pas terprovokasi sama Kiai Lahnat itu nih, Kiai Yusuf. Karena saya lihat ya pandangan saya dia ini seperti ingin menghancurkan pondok guru besar Gus Idris. Dan dia bisa supaya mengambil alih santri-santrinya itu ditarik dia. Jadi untuk kamu tafsir jangan mau kamu terprovokasi sama Kiai Lahnat itu sehingga sampai kamu menyerang kakak kandung kamu sendiri yang sedarah. Dan sedangkan Mas Raditana kakak kandung kamu sendiri itu orangnya tidak seperti itu dan malah dia membantu kamu apabila kamu perlu bantuan dia. Jadi tafsir ya, kamu tafsir ya, jangan mau terprovokasi sama Kiai Lahnat itu. Ini Kiai Lahnat nih, Kiai Yusuf. Iya, nih. dulu tafsir Mas pas waktu menjadi Karangkobar waktu masih jahat nih Mas Samet. Iya. Sangat bahaya, tapi alhamdulillah sejak Karangkobar dikalahkan Gus Idris dan menjadi majedub, sekarang jadi juru besar orang baik Mas Samet. Tapi kita belum tahu juga kan tadi kan nanti takutnya terpancing juga si tafsir nih Mas Samet. Karena ya, dia ini mau menghancurkan apa ini santri pondok Gus Idris supaya dia bisa narik santri-santrinya, dia bisa mendidik dengan cara dia. Jadi untuk kamu tafsir, kamu itu bodoh kalau saya bilang. Gara-gara entah setan apa yang masuk kamu sehingga menyerang kakak kamu sendiri sampai keluar darah mulutnya. Iya, Mas Samet, mungkin nauzubillah min zalik. Mas Samet, mungkin mic-nya bisa agak dinaikin dikit Mas Samet, di sini banyak kata ya, teman-teman bisa dengar sendiri. Nama kita di daerah pondok perkampungan teman-teman ya. Oke Mas Samet, mungkin yang dibilang si tafsir itu Mas Samet, kadang ini si tafsir ini mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ini Mas Samet. Iya. Karena perbuatannya semua Mas Samet. Perbuatannya sudah tidak wajar. Kakak kandung sendiri yang tidak pernah ada masalah dengan dia diserangnya. Gara-gara kena terprovokasi oleh seseorang yang tidak ada hubungan darah dengan dia. Supaya ngadu domba dia bisa ribut dengan saudara kandungnya. Itulah tafsir ini. Kamu itu bodoh dan iman kamu itu nampak kurang, iman kamu itu ya. Terprovokasi orang, kamu mau menyerang saudara kandung kamu sendiri, yaitu Mas Raditana yang orangnya tidak pernah berbuat macam-macam, yang taat beribadah kepada Allah SWT dan taat juga sering melantunkan selawat-selawat di pondok pesantren itu. Tapi kamu menyerang dia, berarti ini yang tidak waras kamu ini tafsir. Iya Mas Samet, mungkin ini Mas Samet dari Bang Radit nih, kalau seseorang yang hatinya keras atau rusak menurut agama bukannya dihajar sampai membabi buta, tapi malahan bantuan Allah, doakan tafsir supaya dikirim Al-Fatihah sebanyak-banyak dan putuskan pergaulan dengan Kiai Yusuf dan lingkungan si Yusuf Mas Samet. Betul. Kalau orang yang keras kepala itu memang kita tidak perlu mendidiknya dengan kekerasan atau mau
melawan kesesatan, dia tidak pernah mau menghajarnya. Dia menyadarkan, melantunkan selawat Nabi dan juga membacakan doa-doa ayat suci Al-Quran. Tidak pernah dia itu untuk memberantasnya dengan kekerasan. Jadi untuk ngapai tafsir ini ya, kita tidak perlu dengan kekerasan ya. Untuk Mas Ritana sudah betul, dia tidak menghajar tafsir ya, sehingga dia seperti mengalah dia, makanya dia bisa kalau dia mau aja bisa sebentar saja selesai itu dibanting itu tafsir. Mau kanuragannya baru berapa lah. Kalau Mas Karitana ini ilmu kanuragan ini cukup tinggi karena dia itu sudah lama dia ikut dengan belajar dengan Gus Idris. Iya Mas Ahmed, Mas Ahmed ini pun sungguh tega sekali nih Mas Ahmed. Kata teman kita si Tafsir nih, kamu udah dicuci otaknya sama dukun ya. Semoga Bang Radit dijaga oleh Allah Subhanahu Iya, makanya dicuci otaknya udah tuh. Karena si Tafsir ini kalau saya lihat dia ini orangnya masih mudah digoyang hatinya. Belum ibarat kalau keimanan itu sama Mas Haritana itu masih kurang kuat imannya dari kalau Mas Haritana iman itu kuat. Jadi kalau ada iblis setan yang memprovokasi itu tidak mudah terpengaruh. Mas Ahmed, ini si Tafsir dan Kiai ini Mas Ahmed, memang orang jahat nampaknya ini Mas Ahmed. Mereka tak pernah nampak tidak nampak kesalahan diri sendiri Mas Ahmed. Kenapa Kiai Lahanat, Kiai Yusuf ini memprovokasi si Tafsir? Karena Mas Mahesa, saya lihat di postingan video dari Gus Idris itu mereka sudah menjalin silaturahmi dengan baik. Jadi mungkin dia ini seperti kecewa dengan Mas Mahesa. Jadi melalui si Tafsir lah dia ingin menghancurkan orang-orang yang ada di pondok Gus Idris, terutama Mas Haritana yang jelas-jelas mereka ada hubungan darah. Makanya jangan pernah ditiru perbuatan dari Kiai Yusuf, Kiai Lahnat yang satu ini. Karena motok luar saja dia berkiai, tapi hatinya dan pikirannya sudah dikuasai seperti iblis dan jin-jin ini si Tafsir lama-lama alasannya jin Mas Ahmed, terus ulang-ulang. Betul. Gak ada sadar diri jadi di diri dia sendiri. Iya, betul. Kalau kamu baik pasti semua orang berpikir baik ya Mas Ahmed ya. Makanya untuk kamu Tafsir, minta maaf kepada saudara kandungmu Mas Haritana. Kamu itu jangan bodoh. Gara-gara kamu terprovokasi oleh orang lain, kamu tega menghajar saudara kandungmu sendiri. Makanya itu kamu itu sudah sakit jiwa kalau saya bilang ya. Sakit jiwa kamu itu sudah rusak. Memang jiwa Tafsir itu dari awal emang udah betul. Mas Ahmed. Padahal saudara kandung kamu itu Mas Haritana tidak pernah dia membuat kamu seperti ini. Kalau dia mau saja menyerang kamu itu selesai. Tapi dia apa? Dia mengalah, makanya dia terluka sehingga mengeluarkan darah muncul di mulutnya. Bukan dia tidak berani. Dan ilmu kamu itu ya, ilmu kanuragan kamu itu masih cetek dibandingkan dia. Dia termasuk tinggi karena dia sudah lama ikut dengan guru besar Gus Idris. Nah itu dia Mas Ahmed. Kalau ada apapun sama Radit, nenek itu hanya ketawa doang ya. Iya. Jadi untuk kamu Tafsir, sebelum terlambat, selagi masih dikasih bisa bernapas di dunia ini dan sebelum larut-larut, minta maaf dan akui kesalahan kamu. Kalau perbuatan yang kamu lakukan ini dengan saudara kandungmu itu salah. Jangan mau kamu itu diprovokasi oleh orang luar, apalagi seperti Kiai Yusuf, Kiai Lahnat terkutuk. Iya, maunya dihancurkan aja orang pengkhianat kayak gini Mas Ahmed, yang jolim pada guru ya. Kita tidak boleh kita hancurkan, karena guru besar pun Gus Idris tidak pernah membasmi kan. Iya, dia sama seperti Gus Idris. Kita sadarkan, kita kalau sekali belum harus sabar. Itu penuh rintangan. Iya, tapi nanti sabar kita ada batasnya juga. Iya, tapi ya Abah Gus buktinya bisa karena hati Abah tuh sabarnya luar biasa. Kita saja belum tentu bisa seperti Abah lah pokoknya. Makanya salut dengan Abah Gus Samsudin. Tapi kita boleh ambil pelajaran dua dari dia. Sekarang kita upayakan kesabaran. Kalau ada orang yang berbuat seperti Tafsir ini,
kita hadapi dengan sabar dan kita ruqyah dia dengan ayat suci Al-Quran dan kita selawatkan Nabi supaya dia itu pikiran itu terbuka. Kita beritahu sedikit tentang Mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak benar. mungkin si tafsir ini Mas Ahmed gelap mata dia dengan uang Musa nih Mas Ahmed, sehingga dia pun terjerumus nih mengikuti iblis protokol itu Mas Ahmed. Semoga baik Bang Raditya untuk membuat tafsir ke jalan Allah segera terlaksana ya Mas Ahmed ya, amin ya. Betul. Makanya saya bilang si tafsir ini masih polos, masih mudah digoyah artinya. Ini Mas Ahmed, kadang Kiai Yusuf ini Mas Ahmed memanfaatkan si tafsir nih Mas Ahmed. Ya untuk memang melawan iya. Kim Giyun nih Mas Ahmed. Dia Gus Idris dengan alasan telah ditelantarkan oleh si Radit itu Mas Ahmed. Memang betul, dia memanfaatkan tafsir untuk menghancurkan seluruh yang ada di pondok, terutama Gus Idris, supaya santri-santrinya itu bisa ditarik dia. Karena dia ingin memiliki santri-santri Gus Idris. Kenapa? Karena orang tidak ada yang mau belajar dengan dia. Siapa yang mau belajar berguru dengan Kiai Lahnat? Orang sudah tahu sifat wataknya itu jahat, tidak sesuai sama penampilannya. Oke, mulai agak ngelak nih. Jadi untuk kamu Kiai Yusuf, jangan kamu provokasi orang untuk menghancurkan Gus Idris. Kamu salah. Kamu kalau itu niat kamu itu tidak akan pernah berhasil. Mulai si tafsir ini Mas Ahmed ditunjukkan nih siksa kubur Iya. Mas Ahmed. Jadi untuk kamu tafsir, mulai malam ini kamu jangan bodoh. Jangan mau dipengaruhi oleh Kiai Lahnat Benar. yang satu itu. Benar Mas Ahmed, benar. Dan jumpai saudara kandungmu Mas dari tanah, kamu minta maaf dengan dia. Iya benar. Karena ya, saya yakin Mas dari tanah itu tidak dendam karena dia orang yang beriman dan dia pasti mau memaafkan kamu. Apalagi kamu itu memang saudara kandungnya. Ya mungkin Mas Ahmed kita lanjut part-part Iya, oke ya. Mas Ahmed ya. Untuk sahabat netizen semua, kita lanjut part berikutnya dan semoga sahabat-sahabat netizen semua diberikan kesehatan selalu dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usaha-usahanya dan urusan-urusan yang lain-lain dilancarkan semuanya. Amin. Dan salam hormat untuk guru besar kita Gus Idris dan guru besar kita yang lain seperti Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut part selanjutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.